pemeriksaan sistem persyarafan. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang pemeriksaan kesadaran, kedua tentang pemeriksaan saraf kranial, ketiga pemeriksaan sensorik dan motorik, dan yang terakhir adalah pemeriksaan refleks. Nah, pemeriksaan kesadaran ini meliputi GCS, nervus kranial, motorik, dan juga sensorik. Di dalam pemeriksaan sistem persyarafan ini ada beberapa alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu kopi, larutan gula, larutan garam, kapas, refleks hammer, garpu talak, garpu talaknya itu jam tangan, Snellen card, dan air minum. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke video pemeriksaan kesadaran. Selanjutnya akan mulai dengan pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan kesadaran. Nah, ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, pemeriksaan kualitatif yang meliputi komposmetis, yaitu pasiennya baik atau sadar betul. Yang kedua ada apatis. Nah, perhatiannya berkurang. Yang keempat ada sopor. Nah, ini kita memberikan rangsangan yang kuat kepada pasien, tetapi pasiennya tidak bangun supinnya dan tidak memberikan jawaban yang baik. Dan yang berikut lagi ada sopor. Nah, ini pasiennya hanya tinggal refleks pada kornea. Yang berikut adalah respon verbal. Nah, di sini untuk respon verbal ini nilai 5 jika orientasinya penuh atau spontan menjawab dengan benar. Yang berikut nilai 4 itu jika pasiennya menjawab dengan berpikir lama atau bingung walaupun jawabannya itu benar. Nah, sedangkan nilainya 3 jika pasiennya bisa memberikan jawaban tetapi jawabannya itu kacau. Nilai 2 jika pasiennya mengeluarkan kata-kata yang tidak ada makna jika ditanya. Sedangkan kalau nilainya 1 berarti pasiennya tidak mampu mengucapkan apapun. Nah, untuk contohnya ini kita bisa lihat di video praktik. Selamat sore Bapak. Bapak namanya siapa? Namanya Yusuf ya. Bapak tinggalnya di mana? Respon motorik. Nah, di sini untuk respon motorik ini nilai 6 jika pasiennya normal atau mampu untuk melakukan sesuai dengan perintah. Sedangkan nilai 5 itu jika pasiennya akan menjauhkan sumber nyeri. Nah, ini kita bisa lihat di video praktek. Sedangkan nilai 4 itu jika pasien menjauhi rangsangan nyeri. Dan nilai 3 jika pasien refleksnya itu abnormal. Tetapi kalau nilai 2 berarti pasiennya ekstensinya itu abnormal. Dan kalau nilai 1 jika pasiennya tidak ada respon sama sekali. Jadi kita memberikan rangsangan pasiennya tidak ada respon. Nah, ini kita bisa lihat di contoh video yang akan diperlihatkan nanti kepada teman-teman semua. Angkat tangan ya. Oke, kasih naik lagi ditahan, sebelahnya lagi. Oke, lagi. Oke, tangannya bisa dikasih turun. Permisi. Situ nanti tangan Bapak dilipat ya. Sebelahnya lagi. Oke. Itu diturunkan, diluruskan ya. Yang berikut adalah pemeriksaan saraf kranial. Nah, untuk pemeriksaan saraf kranial ini selanjutnya adalah pemeriksaan saraf kranial ini. Jadi untuk saraf kranial sendiri terbagi atas 12 nervus, yaitu nervus olfactorius, ada nervus opticus, ada nervus oculomotorius, nervus trochlear, nervus trigeminus, nervus abducens, nervus facialis, ada nervus vestibular, trochlear, dan nervus glossopharyngeal, nervus vagus, nervus accessorius, dan nervus hypoglossus. Nah, itu adalah 12 nervus yang ada pada pemeriksaan ini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pemeriksaan yang pertama hingga yang terakhir.
Jadi untuk nerves yang ke-1 ini kan bahwa rongga hidungnya itu tidak tersumbat oleh apapun, dan lakukan pemeriksaan dengan cara kita suruh pasien menutup sebelah lubang hidungnya, dan kita akan mendekatkan bau-bauan di hidung pasien. Nah, ini seperti kita kasih kopi dan larutan untuk lubang hidung sebelah kirinya juga. Jadi kita melakukan hal yang sama untuk lubang hidung sebelah kiri. Jadi kita menyuruh pasien menutup hidung sebelah kanan, lalu kita mendekatkan bau-bauannya, dan juga pasien menutup lubang hidung sebelah kiri. Jadi kita akan melakukan hal yang sama untuk pemeriksaan di tahap ini untuk nerves yang ke-1. Ini bau apa, Pak? Kopi. Nerves yang kedua, kita akan catat kelainan-kelainan pada mata seperti katarak, terus infeksi sebelum pemeriksaan. Terus kita periksa ketajaman mata dengan suruh pasien membaca. Terus perhatikan jarak baca menggunakan senalan kart untuk jarak jauh dan dekat. Setelah itu kita periksa lagi lapan pandang pasien menggunakan optalmoskop. Nah, nanti di contohnya itu kita bisa lihat di video praktik. Bapak, nanti Bapak tolong tutup mata sebelahnya ya, lalu dilihat. Nanti saya tunjukkan huruf-hurufnya dan saya akan suruh Bapak untuk membaca. Bapak tutup mata sebelahnya. Ini huruf apa, Bapak? W. Ini? V. Kalau ini? A. Baik, selanjutnya. Ini bacanya apa, Bapak? Ini, dari sini ke sini. Nama saya. Nama saya. Kita lanjut ke nerves ketiga, 4, dan 6. Nah, pada mata diobservasi apakah ada udem, palpebra, hiperemi, dan konjungtiva pada pupil. Nah, pada pupil ini juga diperiksa reaksi terhadap cahaya, ukuran pupil, dan ada perdarahan pada pupil atau tidak. Yang berikut pada gerakan bola mata ini kita akan periksa 6 lapang pandang. Nah, pada nerves ke-6 ini fungsinya itu untuk menggerakkan bola mata. Jadi teman-teman kita bisa lihat di video praktek yang akan saya tunjukkan di atas nanti ya teman-teman. Terima kasih, Bapak. Bapak nanti lihat ya. Berikut adalah nerves kelima. Nah, untuk fungsi sensorik ini diperiksa dengan menyentuh kulit wajah pasien di daerah aksila, daerah mandibula, dan daerah frontal menggunakan kapas. Nah, di sini kita bisa lihat juga di contoh yang sudah saya buat. Bapak rasa? Rasa? Bapak rasa? Iya. Iya. Oke. Berikut adalah nerves ke-7 teman-teman. Nah, untuk nerves ke-7 ini fungsi sensori dengan kita mencelupkan lidi kapas atau cotton bud pada larutan garam dan larutan gula, dan kita sentuhkan ke ujung lidahnya pasien, lalu minta pasien untuk mengidentifikasi rasa dengan cara pastinya menutup mata. Nah, untuk fungsi motorik ini kita suruh pasien dia mengangkat kedua kali secara bersamaan dan mengembungkan pipi, dan kita lihat kesimetrisan antara pipi kiri dan pipi kanan. Nah, di sini teman-teman nanti kita bisa lihat di video praktek yang sudah saya buatkan. Bapak coba mulutnya. Apa yang Bapak rasa? Sini. Bapak coba kembungkan pipinya begini. Angkat kedua alisnya.
teman-teman, kita akan masuk ke nervous yang ke-8, yaitu kita tes pendengaran pasien menggunakan jam tangan atau Weber test dan Rainier test. Nah, di sini kita bisa taruh di atas kepala dan di luar telinganya pasien. Jadi untuk Weber test dan Rainier testnya karena tidak ada, jadi saya menggunakan jam tangan untuk tes pendengaran. Jadi jam tangannya itu saya akan taruh di sebelah luarnya telinga pasien dan di atas kepalanya pasien. Bapak mendengar atau tidak? Mendengar? Tersebut. Nah, di sini kita akan meminta klien mengucapkan kata A. Nah, dan kita akan lihat gerakan ovula dan palatumnya. Terus untuk normal, bila ovulanya itu terletak di tengah dan palatumnya itu sedikit terangkat. Nah, di sini kita akan periksa juga aktivitas motorik pada faring dengan cara kita meminta pasien untuk minum air. Baru terabah di bagian pasien dan observasi gerakan menelan dan kesulitan menelan. Di situ kita akan tahu pasiennya dia menelan apakah ada kesulitan atau tidak. Nah, di situ teman-teman nanti Ini sekali lagi. Nah, untuk nervous ke-11 ini kita akan periksa fungsi trapezius dengan kita meminta pasien menggerakkan kedua bahu secara bersamaan seperti ini dan observasi kesimetrisan gerakan pada bahu. Setelah itu kita akan periksa fungsi otot dengan meminta klien menoleh ke kiri dan ke kanan. Lalu kita akan lakukan observasi dan kita lihat kesimetrisan pada bahu tersebut. Nah, dari sini teman-teman kita bisa lihat juga pada video selanjutnya yang akan saya menunjukkan bagaimana cara praktek. Ibu bisa menggerakkan bahunya. Sekali lagi. Coba. Oke, Ibu bisa balik ke kiri dan ke kanan. Teman, kita masuk ke nervous yang ke-12, yaitu kita periksa pergerakan lidah, menggerakkan lidah ke kiri dan ke kanan. Jadi kita akan mengobservasi kesimetrisan gerakan lidah dengan meminta klien untuk mendorong lidah ke pipi kiri dan mendorong lidah ke pipi kanan, lalu kita meraba dengan cara supaya kita bisa tahu bagaimana kesimetrisan pada lidah. Terima kasih teman-teman sudah menonton video yang saya buat, dan teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan juga teman-teman jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Untuk itu saya sampaikan salam sehat dan sampai jumpa di video selanjutnya.